wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Anzili Rahma Janati Adnin. Hari ini kakak ingin bercerita yang bertemakan tentang kejujuran, yang dimana berisi tentang seorang adik kakak yang hidup rukun di dalam keluarga. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan cerita apa yang ingin kakak bawakan? Jangan lupa ya, tonton videonya sampai habis. Let's go! Celengan ayam yang sakit. Rio dan Salsa adalah saudara kandung. Mereka dikenal sebagai kakak dan beradik yang sangat akur, karena mereka saling menyayangi satu sama lain. Rio sosok kakak yang selalu melindungi adiknya. Selain itu juga, Rio anak yang nurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Sedangkan Salsa sosok adik yang tampak begitu imut dengan rambut pendeknya. Selain itu, Salsa sosok anak yang rajin membantu ibunya. Dan sosok bunda dalam cerita adalah ibu yang selalu menyayangi kedua anaknya serta mendidik anak-anaknya dengan benar, dan selalu memberikan pelajaran kepada anaknya ketika anaknya bersalah. Pada sore itu, matahari masih bersinar sangat terik. Sekujur tubuh Rio bermandikan keringat. Kaos abu-abu yang dikenakannya penuh bulu. Rambut Rio basah seperti baru saja mandi. Rio, Bunda dan Salsa ke salon dulu ya. Pesan Bunda yang ditulis pada secari kertas di meja makan. Kemudian saat melihat surat tersebut, wajah Rio langsung cemberut. Ia baru saja pulang bermain bola dan merasa sangat haus. Ia ingin sekali membeli es teh manis, tetapi ia tidak mempunyai uang lagi. Uangnya sudah habis untuk membeli bola baru tadi siang. Sekarang Bunda sedang pergi. Rio jadi tidak bisa meminta uang jajan pada Bunda. Rio lalu menelusuri rumah. Ia memeriksa dan berharap dekat kamarnya ada uang yang tercecer. Rio berharap asalkan 2.000 saja dia sudah bisa membeli es teh manis. Kemudian tiba-tiba mata Rio langsung berbinar saat ia melihat celengan kecil berbentuk ayam dari bahan keramik di rak buku Salsa. Ia berseru dalam hati, "Nah, ini dia, aku pinjam saja dulu kali ya. Tapi bagaimana cara membukanya ya?" Rio hanya melihat sedikitlah untuk memasukkan uang di badan atas ayam. Niat Rio pun sudah bulat untuk memecahkan celengan tersebut. Demi es teh manis idamannya, ia menjatuhkan celengan Salsa ke lantai. Kemudian tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide lagi untuk mengambil 3 lembar uang 2.000-an dan buru-buru pergi ke warung. Sekitar jam 5 sore, Bunda pulang bersama Salsa. Pecahan keramik celengan Salsa sudah langsung dibersihkan oleh Rio agar tidak ketahuan Salsa. Uang sisa dari celengan Salsa sudah ditaruh rapi di rak bukunya. Kemudian Salsa langsung ke ruang keluarga. Salsa masih belum menyadari apapun tentang celengan ayam tersebut. Bunda lalu ke dapur. Sementara itu, Salsa bermain boneka di ruang keluarga. 5 menit kemudian, Salsa memanggil Rio yang sedang bermain mobil-mobilan. "Kakak, lihat itu! Seru Salsa menunjuk sebuah celengan plastik berbentuk silinder yang berwarna merah jambu. Lalu matanya pun membelak-belak kaget. "Kemana celengan Salsa? Kenapa malah jadi begitu?"
jawab Rio. Ia pun memperlihatkan kumpulan uang salsa. Terus setelah uangnya keluar semua, ayamnya jadi sakit. Karena sedang sakit, tugasnya digantikan oleh si bundar ini. Lanjutnya, sambil menggaruk-garuk lengannya yang tidak gatal karena gelisah, wajah Salsa mulai terlihat ingin menangis. Dan ia mulai memanggil-manggil bunda. Akhirnya, Salsa bercerita bahwa ayamnya sakit setelah habis bertelur. Bunda sepertinya sudah tahu apa yang terjadi. Soalnya, tadi di dapur ia sudah melihat ada banyak pecahan keramik di tempat sampah. Kemudian, Bunda membujuk Salsa untuk mandi terlebih dahulu, sambil berjanji ayamnya akan sembuh kembali, meskipun mungkin tidak akan sama seperti dulu lagi. Lalu, ia menatap Rio dengan serius, mengajaknya berbicara selagi Salsa mandi. Jadi, celengan Salsa kesenggol sama Rio, Bun. Jelas Rio sambil menggaruk lengan. Kamu seharusnya meminta maaf sama Salsa terlebih dahulu karena sudah menyenggol celengannya. Bukannya mengarang cerita seperti itu. Nasihat dari Bunda. Iya, nanti Rio akan meminta maaf. Lalu Rio berlari masuk ke kamar dan menutup pintu rapat-rapat untuk menghindar dari Bunda. 1 jam kemudian, Papa pulang dari kantor dan ingin mengajak Rio bermain bola sebentar. Lalu Rio pun segera mencari-cari bola kesayangannya kemana-mana. Tapi ternyata bola tersebut tidak ketemu. Akhirnya Rio bertanya pada Bunda. Bolanya sudah ditaruh di gudang barang bekas, jawab Bunda santai. Bunda kan selalu menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi di sana, sebelum akhirnya dibuang, disumbangkan, atau diloakan, kata Rio dalam hati. Lalu Rio tidak mau bolanya bernasib seperti celengan Salsa. Lalu Rio memprotes ke Bunda. Itu kan bola baru Rio, Bun. Bunda tidak boleh buang bola Rio begitu saja. Kenapa tidak boleh? Tanya Bunda dengan galak. Karena bola itu punya Rio. Rio pun meninggikan nada suaranya. Rio baru beli, itu semua pakai uang tabungan Rio, Bun. Bunda tidak bisa seenaknya dong. Rio sedih karena Bunda berlaku seenaknya terhadap barang kesayangan Rio. Kemudian Bunda bertanya sedikit kalem. Kalau begitu, apa Rio setuju kalau orang lain pun juga menginginkan hal yang sama? Lalu Bunda menunjukkan tumpukan uang yang ditabung Salsa. Tadi Bunda sudah hitung uang Salsa kurang 5.000 rupiah. Kamu sudah mengambil uang Salsa tanpa izin. Bunda ingin mendengar penjelasan dari kamu tentang celengan Salsa, pinta Bunda dengan tegas. Rio pun langsung kaget kenapa Bunda bisa tahu tentang celengan Salsa. Kemudian pada akhirnya Rio langsung menceritakan semuanya tentang kejadian celengan Salsa pada Bunda. Rio, kamu tahu penjabat-penjabat yang korup adalah orang-orang yang cerdas dan bergelar. Namun apa yang mereka tidak punya? Lalu Bunda menunjuk dada Rio pelan. Sorot matanya menghangat.
Hati nurani, hati yang bisa membedakan yang baik atau tidak. Kamu juga perlu ingat, setiap tindakan pasti akan ada jejaknya. Mau ditutup-tutupi pun suatu saat bisa ketahuan juga. Jelas Bunda yang membuat Rio hanya bisa duduk termenung dan merasa dirinya seperti penjahat. Maaf Bun, Rio sudah membuat Salsa bersedih dan juga berbohong sama Bunda. Sesal Rio. Bunda pun langsung merangkul Rio sambil mengangguk-angguk. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan itu, lalu melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Oh iya, celengan ayam salsa itu unik. Bisa dibuka kalau jambul ayamnya diputar. Sebelum pergi ke salon, Bunda dan Salsa sudah hitung jumlah uangnya. Karena besok-besok akan ditabung ke bank. Tutur Bunda. Kemudian akhirnya Rio menghampiri adiknya yang sedang bermain dengan papanya di kamar. Rio bingung kenapa dia bisa membuat adiknya yang manis ini bersedih. Lalu Rio mengulurkan tangan kepada Salsa dengan malu-malu. Sal, maaf ya, celengan kamu pecah gara-gara abang, ujar Rio dengan tulus. Lalu Salsa menatap mata Rio. Bang, Salsa masih kesal sama abang, tapi Salsa sudah memaafkan abang. Lanjut Salsa dengan senyum yang mengembang. Ungkapan tulus dari adiknya yang polos itu membuat hati Rio terasa hangat. Rio pun langsung memeluk Salsa. Kemudian Rio langsung merenungkan semua kesalahannya. Dan ia berkata dalam hati, ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pada akhirnya, Rio dan Salsa saling memaafkan. Nah, jadi kan kita tadi sudah simak ceritanya bersama-sama. Adapun pesan moral dalam cerita tersebut, yaitu jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jika kita ingin perlu sesuatu, hendaknya meminta izin atau meminta tolong terlebih dahulu. Dan jangan suka berbohong karena serapat apapun sesuatu yang ditutupi akan terbuka dengan sendirinya. Dan yang terakhir, kita harus saling memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah. Semoga cerita yang kakak bawakan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.